Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan hadis, di alam kubur, mayat akan ditanyai oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pertanyaan yang diajukan adalah, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapakah yang diutus di antara kamu? Pertanyaan ini memang mudah, namun orang-orang yang bisa menjawab hanya orang-orang yang selama hidupnya di dunia selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jika mayat tidak bisa menjawab, maka dua malaikat yang begitu menyeramkan dengan tubuh yang hitam legam, mata biru terbelalak, dan suara yang bagaikan petir ini akan langsung menyiksa mayit tersebut. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur ini. Lalu, siapa sajakah mereka yang terbebas dari siksa kubur ini? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata ada 5 golongan orang yang dapat terbebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur, dan sudah barang tentu tidak akan mendapatkan siksa kubur, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Mereka ini adalah: pertama, golongan manusia yang mati syahid. Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rashid bin Sa'ad disebutkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman akan diuji di alam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelibat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kedua, golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslimin dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal di sana akan terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menjaga tapal batas sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam selama sebulan. Dan jika ia mati, maka mengalirlah pahala amal yang biasa ia kerjakan, diberikan rezekinya, dan dia dilindungi dari azab atau siksa kubur dan fitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Fadlah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ribat sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam sebulan." Kalau seorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin bebas dari ujian kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Ribat sama saja dengan as-sahur, yakni orang yang menjaga tapal batas antara kaum muslimin dengan kaum kufar atau orang-orang kafir. Dan ahlul ribat atau ahlus suhur adalah orang yang menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Ketiga, orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu, "Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya." Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tirmizi.
di mana dia menganggap hadis itu adalah hasan. Selain itu, Abu Ishaq Asy-Syu'aibi berkata, Sulaiman bin Surad berkata kepada Khalid bin Urfatah, atau sebaliknya, Khalid berkata kepada Sulaiman, apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab dalam kuburnya? Salah seorang dari mereka menjawab, ya. Keempat, orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Orang yang selalu membaca surat Al-Mulk dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh akan membuat orang itu terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah setidaknya setiap malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan Al-Mani'ah, pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau SAW bersabda, dialah surat pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dari Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab atau surat As-Sajadah dan Tabarok atau surat Al-Mulk. Kelima, orang yang meninggal pada hari Jumat. Selanjutnya, orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kelak di alam kuburnya adalah orang yang meninggal pada hari Jumat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini dinyatakan kuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz halaman 35. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai golongan orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kelak di alam kuburnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di alam kubur diberikan nikmat kubur dan terbebas dari siksa kubur. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.